Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Insya Allah masih banyak yang ingat bagaimana itu pecahan karena pernah dipelajari sebelumnya. Jadi materi ini Ibu berikan sedikit-sedikit saja. Nah, ini kita sudah melangkah ke subbab berikutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang subbab A bilangan bulat, sekarang subbab B dari bab 1 yaitu bilangan pecahan. Yang hari ini akan kita bahas adalah poin pertama yaitu konsep pecahan. Nah, konsep pecahan ini Ibu bagi lagi menjadi 3 poin A, B, C, yaitu pecahan, pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Hari ini kita akan mempelajari itu. Baik, yang pertama yang A mengenai pecahan. Di sini kita bahas secara ringkas saja. Ibu sediakan bermacam-macam gambar yang diarsir. Bisa kalian perhatikan, itu yang warna biru tua, bangun jajar genjang. Warna merah, bangun persegi. Warna hijau, bangun apa itu? Bangun segi 6. Warna ungu, sebut saja gambar bintang ya. Kemudian warna oranye, kotak-kotak. Dan warna biru muda, lingkaran. Nah, cara menyatakan pecahan dari gambar arsiran tersebut adalah bagian yang diarsir dibandingkan dengan bagian seluruhnya. Dan ingat, pasti potongan bagian itu besarnya harus sama. Jadi, untuk bangun yang pertama adalah 1/2, bangun kedua 3/4, bangun ketiga 5/6, bangun keempat 2/5, bangun kelima 4/9, bangun keenam 6/6. Untuk contoh yang terakhir bisa disamadengankan 1. Jadi pecahan juga bisa menjelaskan bahwa itu merupakan suatu pembagian. Nah, posisi pecahan kan ada bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah. Yang di atas itu disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada bangun arsiran seperti 2 contoh ini? Ini tidak termasuk contoh pecahan. Karena apa? Karena potongannya tidak sama besar. Contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan yang pertama A potongan kue, B gelas air atau biasa juga disebut gelas ukur pada mata pelajaran IPA. Kemudian C potongan kain, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk pecahan contoh-contoh tadi? Siapkan jawaban kalian untuk menebak bentuk pecahannya. Sekarang kita koreksi apakah tebakan kalian benar atau tidaknya. Yang pertama, A potongan kue. Pada gambar A, kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Bagian yang tersisa adalah 3 dari 4 bagian atau potongan yang sama, sehingga dapat disebutkan dalam bentuk pecahan yaitu 3/4. Kemudian yang B gelas air.
Pada gambar B, tinggi gelas dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Tinggi air dalam gelas adalah 3 dari 5 bagian, sehingga banyak air dapat disebutkan dalam bentuk pecahan 3/5. Selanjutnya yang C, potongan kain. Pada gambar C, kain dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Panjang kain yang tersisa adalah 2 dari 3 bagian potongan kain yang sama, sehingga dapat disebutkan dalam bentuk pecahan yaitu 2/3. Seperti itu, apakah tebakan kalian benar? Jika benar, berarti kalian sudah mengingat kembali materi pecahan. Dan jika masih ada yang salah, bisa kalian ulang kembali menonton penjelasan Ibu Novi tadi. Poin B dari konsep pecahan yaitu pecahan senilai. Kita pahami yuk penjelasannya dulu kenapa bisa disebut senilai. Ini Ibu berikan 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama menggunakan bangun persegi. Ilustrasi yang kedua menggunakan bangun lingkaran. Nah, apa yang kita ketahui dari ilustrasi tersebut? Apa ya kira-kira hubungan gambar arsiran ini? Yuk mari kita bahas di slide selanjutnya. Pembahasan ilustrasi pertama. Arsirannya warna kuning ini dilihat sekilas seperti sama antara persegi pertama, kedua, dan ketiga. Padahal jumlah potongannya berbeda. Kita artikan dulu ke bentuk pecahan masing-masing perseginya. Persegi pertama 1/2, persegi kedua 2/4, persegi ketiga 3/6. Dari ketiga gambar tersebut, tampak bahwa daerah yang diarsir memiliki luas yang sama. Luas yang dimaksud adalah arsiran warna kuning ini. Maka dapat kita amati kira-kira apa hubungan 1/2 dengan 2/4 dan juga 1/2 dengan 3/6. Ternyata saat kita coba dengan mengalihkan bilangan 2 di pembilang dan penyebutnya, hasilnya 2/4. Maka 2/4 adalah 2 kalinya setengah atau 1/2. Kemudian setengah jika kita kalikan dengan bilangan 3 pada pembilang dan penyebutnya, ternyata hasilnya 3/6. Maka 3/6 adalah 3 kalinya 1/2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan-pecahan tersebut bernilai sama atau senilai. Karena apa tadi? Karena pecahan lainnya merupakan kelipatan dari 1/2. Sehingga dapat ditulis 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Sekarang kita coba membuktikan pecahan senilai dengan bentuk bangun yang lainnya, yaitu bentuk lingkaran. Sama, kita artikan dulu ke bentuk pecahan masing-masing lingkaran. Lingkaran pertama 1/4, lingkaran kedua 2/8, lingkaran ketiga 3/12. Kita amati kembali, ternyata daerah yang diarsir memiliki luas yang sama. Kemudian pada perhitungannya, bila 1/4 pembilang dan penyebutnya dikali bilangan yang sama, yaitu 2, hasilnya 2/8. Begitu pula bila pembilang dan penyebutnya dikali bilangan 3, hasilnya 3/12.
Jadi dapat disimpulkan pecahan-pecahan tersebut bernilai sama atau senilai. Maka dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Jadi begitu ya untuk pemahaman pecahan senilai. Jika kalian diminta mencari pecahan senilai, kalian cari kelipatan pecahannya dengan mengalihkan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Tidak hanya dikali 2 atau 3, bisa pembilang dan penyebutnya kalian kalikan 5, 6, 7, dan seterusnya. Misalnya kita cari pecahan senilai lainnya. 1/4 kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 5. Maka hasilnya 1 kali 5, 5, 4 kali 5, 20. Jadi contoh pecahan senilai lainnya dari 1/4 adalah 5/20. Bisa ya untuk mencari pecahan senilai. Poin C yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, ini seperti kebalikan dari pecahan senilai. Kita langsung pada contohnya. Sederhanakan pecahan-pecahan berikut. 3/12 akan kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana, yaitu membagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 3, hasilnya 1/4. Pecahan 1/4 sudah paling sederhana ya. Kemudian 8/14 kita sederhanakan, dapat kita bagi bilangan yang sama yaitu 2. Hasilnya diperoleh 4/7. Pecahan 4/7 sudah bentuk paling yang sederhana. Jadi kesimpulan menyederhanakan pecahan yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Selanjutnya untuk tugasnya ada 4 soal mengenai pecahan, pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Bisa kalian lihat juga di file PDF yang dikirim di Classroom. Nomor 1 menyebutkan pecahan dari gambar arsiran. Nomor 2 membuat gambar arsiran yang menunjukkan pecahan yang diminta, bebas bentuknya. Nomor 3 mencari 5 pecahan senilai dari masing-masing pecahan. Jadi di nomor 3 itu nanti jawabannya 5 pecahan senilai dari 3/4 dan 5 pecahan senilai dari 4/9. Untuk yang nomor 4, menyederhanakan pecahan sampai yang paling sederhana. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita hanya mengulas kembali ya konsep pecahan. Tadi terdiri dari 3. Yang pertama pecahan, yang kedua pecahan senilai, yang ketiga menyederhanakan pecahan. Tidak bosan, Ibu ingatkan kembali petunjuk pengerjaan tugas. Tugas dikerjakan di buku tulis, jangan lupa soalnya ditulis, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Catatan materi tidak perlu dikirim. Kemudian setiap lembar kerjaan diberi keterangan nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Batas akhir pengumpulan 4 hari setelah materi dan tugas diberikan, atau hari Kamis jam 12 malam. Baik, minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang mengubah bentuk bilangan pecahan serta membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Novi, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa selalu menjaga imun tubuh yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.